pendukung Prabowo Subianto yang ngamuk-ngamuk gara-gara anaknya disentil. Ya, mereka, Prabowo dan pendukungnya yang bawa-bawa anak Jokowi, membawa Gibran ke baliho, dipasang di spanduk gede-gede. Lalu ketika anak Prabowo disentil, mereka yang ngamuk-ngamuk. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari pendukung Prabowo Subianto yang ngamuk-ngamuk gara-gara anaknya disentil. Ya, mereka, Prabowo dan pendukungnya yang bawa-bawa anak Jokowi, membawa Gibran ke baliho, dipasang di spanduk gede-gede. Lalu ketika anak Prabowo disentil, mereka yang ngamuk-ngamuk. Memang unik ya. Pendukung dari Prabowo Subianto ini unik-unik banget. Pertama kali dulu, ketika tim 08, tim Cyber 08, akan melacak orang-orang yang menebar fitnah, menebar hoax tentang Prabowo, akan melacak mereka melalui by name, by address, katanya. Lalu, baru-baru lagi, ini kemarin, si Emmanuel Ebenezer atau Noel, yang dulu adalah Joman, Jokowi Mania, kemudian sekarang merubah bertransformasi menjadi Prabowo Mania 08, ini juga akan melaporkan pihak-pihak yang akan menyerang Prabowo yang tidak substantif katanya, terutama masalah pelanggaran HAM. Nah, ini kan menjadi sangat kocak kalau bagi saya. Tidak substantifnya itu seperti apa? Apakah kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan ini, apakah dibilang tidak substantif? Apalagi ketika pelanggaran HAM. Sekarang masalah pelanggaran HAM, ini pasti ada kaitannya dengan masalah penculikan aktivis di tahun 98. Prabowo Subianto ini sudah mengakui itu ketika kemarin berbicara dengan Budiman Sujatmiko, sudah mengakui itu bahwa dia sudah mengembalikan orang-orang yang mereka ambil, katanya, orang yang dia ambil. Nah, dengan dia mengatakan sudah mengembalikan, berarti sebelum mengembalikan kan dia ini sudah ngambil duluan dan itu mengakui bahwa dia menculik. Nah, kalau kita membicarakan masalah itu, apakah ini kemudian dibilang kita menyerang secara hoax, menyerang secara fitnah, dan tidak substantif? Masyarakat ini perlu tahu bahwa rekam jejak Prabowo Subianto yang sangat kelam di era Orde Baru itu yang harus masyarakat tahu. Supaya apa? Supaya mereka tidak salah memilih. Nah, kemudian ketika sekarang Prabowo Subianto dengan sebrutal itu memasang baliho bergambar Gibran Rakabuming tanpa seizin yang punya, disentil oleh beberapa netizen, terutama juga oleh Bang Islah Barawi di akun Twitternya. Dia kan mengatakan bahwa ketika ada baliho Prabowo dan juga Gibran, kemudian Bang Islah ini mengomentari kenapa tidak bangga dengan anaknya sendiri, kenapa tidak foto anaknya sendiri, kan juga berprestasi katanya. Kemudian memasang foto Mas Didit, putra dari Pak Prabowo. Nah, kemudian kan di sana juga oleh Mas Gibran ini kemudian dibalas, jangan nggak begitu cara mainnya katanya. Mas Didit ini kan juga berprestasi orangnya. Iya, memang Mas Didit ini berprestasi. Dia adalah seorang desainer, kemudian juga terkenal bahkan di luar negeri, di Amerika Serikat. Dia ini karya-karyanya juga bagus di dunia desain. Nah, kemudian buzzer-buzzer dari Prabowo Subianto, para pendukungnya ini kemudian ngamuk-ngamuk gak jelas, terutama menyerang Islah Barawi, katanya menyebarkan kebencian. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan postingan yang seperti itu, apa letak menghinanya itu loh di mana? Mas Islah Barawi ini kan cuma nanya, kenapa kok tidak posting anaknya sendiri? Cuman begitu, padahal anaknya berprestasi. Lalu buzzer-buzzer Prabowo ini kemudian menggiring semuanya ke arah politik. Anaknya Pak Prabowo memang berprestasi, tapi tidak terjun ke dunia politik. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan politik. Oke,
Anak Pak Prabowo nggak ada kaitannya dengan politik. Yang ada kaitannya politik adalah Gibran. Karena dia wali kota Solo dan juga berprestasi. Nah, yang menjadi masalah, Gibran ini nggak ada kaitannya dengan Prabowo. Gibran adalah anak Pak Jokowi. Kenapa juga dikait-kaitkan dengan baliho? Nggak izin lagi sama yang punya. Gibran sendiri kan juga pernah bilang ketika diwawancara, tidak pernah ada izin memasang fotonya, tapi dibiarin memang. Nah, secara politis ini sih memang sah-sah saja. Tapi ketika disentil, kemudian dibalas kenapa kok tidak bangga dengan anaknya sendiri, mereka ngamuk-ngamuk mengatakan bahwa Mas Didit ini nggak ada hubungannya dengan politik. Sementara Gibran ada kaitannya dengan politik, ada kaitannya dengan pencapresan. Yang nggak ada kaitannya hubungan antara Prabowo Subianto dengan Gibran. Nah, kalau misalkan kemudian tidak ada hubungannya dengan politik, ngapain nyatut nama anak orang lain kan gitu? Sekarang katakanlah Mas Gibran ini tidak ada juga kaitannya dengan politik. Apakah juga akan ditampilkan seperti itu? Kalau saya rasa sih masih iya. Karena apa? Karena yang diharapkan dari Prabowo Subianto ini adalah meraup suara dari pendukung Presiden Jokowi. Seolah-olah dirinya ini dicitrakan orang yang dekat dengan keluarga Jokowi. Mulai dari presidennya, anaknya, bahkan istrinya. Bisa-bisa juga gambar dari Jan Etes bisa juga nanti dipasang di baliho kalau misalkan itu memungkinkan. Nah, sekarang ketika kemudian disentil, kenapa kok tidak bangga dengan anaknya sendiri, kemudian tidak memajang fotonya anak sendiri padahal berprestasi, pendukung dari Prabowo Subianto, buzzer-buzzernya ini kemudian ngamuk-ngamuk menuduh bahwa Gus Islah Bahrawi ini menyerang, kemudian membuka aib dari Mas Didit. Nah, sekarang pertanyaannya, menyerangnya di mana? Aibnya juga di mana? Kita kan jadi penasaran. Gus Islah ini cuma bertanya, kenapa tidak pasang foto anaknya sendiri padahal berprestasi, tapi dianggap menyerang secara personal. Nah, kita kan jadi bertanya-tanya, yang punya pikiran jelek siapa ya? Pendukungnya Prabowo sendiri. Kenapa yang seperti ini dianggap menyerang? Kenapa yang seperti ini dianggap menjelek-jelekan? Lah jeleknya di mana? Kan dia katanya berprestasi. Kenapa kok bapaknya tidak bangga? Kan itu yang jadi pertanyaan. Iya kan? Kalau misalkan kemudian pendukung dari Prabowo Subianto mengatakan, Mas Didit ini punya bidangnya sendiri. Dia berkarir di dunianya sendiri, di dunia desain, di dunia fashion, gak ada hubungannya dengan politik. Hey, ingat, di tahun 2019 kalian juga melakukan hal yang sama. Orang tua Presiden Jokowi itu tidak ada kaitannya dengan dunia politik. Mereka adalah petani. Tapi kalian tuduh dia adalah anti-komunis. Masih ingat di 2019 Jokowi adalah anak komunis. Tidak ada kaitannya dengan politik orang tua Presiden Jokowi. Tapi itu kalian gunakan untuk menyerang Presiden Jokowi. Sekarang giliran ditanya, kenapa tidak gunakan foto anak sendiri? Kalian ngamuk-ngamuk seperti kebakaran jenggot. Kan namanya. Ya, mohon maaf ini saya jadi keceplosan deh ngomong kayak gitu. Tapi ya inilah faktanya. Inilah kenyataannya. Jadi memang mereka ini sebetulnya hanya memanfaatkan, hanya membuat momentum ini, kemudian menggoreng-goreng ini semua seolah-olah Prabowo Subianto ini dizolimi. Kemudian satu lagi, ketika mereka disentil tentang memasang foto Gibran, para buzzer-buzzernya, pendukung-pendukungnya ini selalu bilang bahwa yang punya foto aja lo nggak pernah protes. Kenapa kalian kok protes? Katanya begitu. Padahal Mas Gibran ini sebetulnya ketika diwawancara dulu dia juga bilang, saya ini tidak pernah memberi izin. Tidak pernah memberi izin. Kalau Presiden Jokowi pun dia juga bilang ya nggak apa-apa. Namanya juga presiden, itu resiko seorang presiden. Memang tidak pernah memberi izin dan juga tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi kan juga nggak etis. Secara politis, ini memang boleh-boleh saja. Tapi ini kalau bagi saya nggak etis. Apalagi ini adalah anak orang lain yang belum tentu juga akan mendukung dia. Tapi ini kan ada seperti sebuah generalisir bahwa Presiden Jokowi dan keluarganya ini mendukung saya. Sepertinya begitu. Nah, itulah yang kemudian membuat para
pendukung Presiden Jokowi dulu di 2014 dan 2019 sampai detik ini banyak juga yang bergeser ke sana karena menganggap mungkin Presiden Jokowi akan mendukung Prabowo Subianto. Jadi cara-cara ini, cara-cara licik yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, kemudian juga topeng yang dia lakukan, kemudian aktingnya yang kurang bagus juga dilakukan seolah-olah didukung Presiden Jokowi demi apa? Demi untuk meraup suara dari pendukung Presiden Jokowi. Tujuannya apa? Cuman satu, ingin berkuasa. Cuman itu. Nah, sementara ketika salah satu netizen atau seperti Cak Islah kemarin mengatakan kenapa tidak menggunakan foto anaknya sendiri. Ini kemudian mereka ngamuk-ngamuk, mereka marah-marah, seolah-olah hanya pendukung Presiden Jokowi yang boleh melakukan itu, yang tidak boleh melakukan itu. Sementara mereka mengklaim dengan seenaknya sendiri. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan besar, kenapa? Ada apa dengan Mas Didit, anak Pak Prabowo, sehingga nggak boleh disentil? Apakah ada sesuatu yang harus ditutupi? Itu yang membuat saya menjadi penasaran. Jujur, saya nggak tahu kenapa mereka bisa sereaktif itu. Padahal cuma nanya itu loh. Bisa sereaktif itu. Apa ada sesuatu yang disembunyikan? Apakah ada aib tentang perilaku? Apakah ada aib tentang dia di masa lalu? Kita juga nggak tahu. Yang jelas, ketika disentil masalah anaknya, kenapa nggak dipajang fotonya, nggak bangga dengan anaknya, Prabowo, kemudian pendukungnya ngamuk-ngamuk. Nah, sekarang kalau misalkan memang anak ini tidak ada kaitannya dengan politik kemudian dibanggakan, coba kalau kita lihat Pak Ganjar Pranowo, dia ini kemana-mana selalu memamerkan istrinya, selalu terlihat mesra dengan anaknya. Bahkan anaknya sekarang juga baru sekarang ini kemudian akan menjadi jurkamnya karena masuk dunia politik. Tapi ketika dulu belum berusia cukup umur, belum dewasa, selalu dipamerkan juga kemana-mana, istrinya juga, padahal nggak ada kaitannya dengan politik. Tapi ini nggak masalah, fine-fine aja. Karena apa? Karena bangga memiliki keluarga yang harmonis. Jadi nggak usah lah baper-baper seperti itu. Apalagi kalau misalkan ngancam-ngancam mau melaporkan ke polisi seperti Noel kemarin. Kemudian mau melacak by name, by address, dan sebagainya. Cara-cara seperti itu, cara-cara otoriter yang dulu dimiliki oleh Orde Baru. Lalu yang seperti ini sekarang mau dipraktekkan di 2020, pemilu 2024. Udah nggak laku, bos. Basi. Jadi mending kita adu gagasan saja. Kita adu ide saja. Apa visi misi untuk Indonesia ke depan? Jangan cuman jualan dompleng nama besar Presiden Jokowi. Cuman itu aja. Nah, kalau misalkan nanti masalah jual gagasan, kemudian visi misi ide dan sebagainya akan saya bahas di video saya yang lain. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk politik yang nggak baper. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.